Tahu-tahu saya dengar jeep berhenti. Ciit gitu. Oh my God, mereka mau tahan suami saya. Terus saya dengar Lars. Truk, truk. Aduh. Tuhan, please help me, please. Saya berdia. Malam, apa keluarga Ari Supit ada di sini? Saya dengar suara. Ada Pak, pendetanya yang Dola datang. Ada Pak, itu istrinya. Terus saya tidak berani lihat. Saya begini terus. Malam Ibu, saya ajudannya daripada Kolonel Warau dari tim-tim. Ini saya bawa titipan dari Bapak Kolonel. Ini kartu nama saya. Saya ada di Malang sampai 3 hari. Jika ada yang Ibu butuhkan, telepon saya Bu. Saya sudah tidak lihat mukanya begini terus. Saya kira yang dibawa surat-surat berharga. Jadi saya taruh di sini. Mereka berangkat, Nina belum datang. Terus mantu saya, Pengki bilang, Bu, sini deh aku bawa barangnya. Dia bawa di kamar, tahu-tahu, Ibu, Allah Bu, aduh Bu. Nama saya Ibu Margaret Sophie Supit Warau. Umur saya baru 93 tahun tambah 3 bulan. Nanti bulan Agustus saya jadi 94. Suami saya sudah lama meninggal dan saya sendiri punya anak kandung 5 orang. Yang tertua, yang sulung dan yang nomor 2 sudah meninggal. Tinggal sekarang ada 3. Cucu saya ada 8. Cicit saya ada 5. Semoga saya tidak salah ngitung. Tetapi anak-anak angkat saya banyak sekali. Cucu-cucu angkat pun banyak sekali. Semua pada suka memanggil saya Oma atau Ibu. Dan saya bahagia sekali. Hidup saya memang heboh. Bapa saya seorang pendeta. Tetapi waktu perang Jepang dibunuh oleh Jepang. Ibu saya selama dia hidup saya yang jaga. Dan ibu saya yang bantu urus cucu-cucu. Sehingga saya bisa cari uang, bisa kerja. Karena suami saya seorang tentara. Tidak usah sebut pangkat. Tapi dia serdadu. Orangnya ganteng, pinter, ramah, dan baik sekali sama orang-orang. Tetapi kami hidup bahagia, sekonyong-konyong timbul penyakitnya memberontak. Mereka pakai kata memberontak. Itulah waktu Permesta lahir. Jadi oleh karena suami saya orang Manado, makanya beliau diminta gabung untuk membantu Sulawesi Utara menyelamatkan kehidupan dan keberuntungan dan hasil daripada tanah air kita tidak akan dikirim ke pulau-pulau lain. Sehingga kami terlibat dalam pergolakan. 3 tahun lebih kami hidup dalam hutan dan setelah itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tetapi suami saya tidak lagi diperkenankan untuk bekerja sebagai perwira tinggi. Sehingga dengan pertolongan teman-teman dari Siliwangi, pasukannya beliau, dia diterima pensiun. Sifat suami saya berubah 100%. Lemah, sudah tidak ada semangat. Dan sayalah yang harus cari uang. Anak saya yang 5 orang masih kecil-kecil. Waktu di hutan, saya masih di hutan baru 3 anak saya. Keluar di hutan bertambah 2, jadi 5 orang. Saya tidak punya keahlian, tetapi keahlian saya satu-satu hanya untuk menjadi juru rawat, nurse. Dan nurse itulah yang namanya saya ini adalah dibuang ke Sumatera Barat karena papa saya setelah pendeta di Palembang ditangkap dan kami semua dipindahkan ke Bukit Tinggi. Dan itu ceritanya berbeda. Tetapi perlu saya beritahu di sini bahwa meskipun ayah saya pendeta, saya sendiri waktu itu masih benar-benar kosong dalam beriman. Dan selalu saya berdoa, asal sebut nama Bapa kami di sorga, itu sudah, mengerti aja tidak. Sehingga kehidupan saya itu antara kemauan saya sendiri dan jarang berdoa meminta tolong sama Tuhan. Tapi anehnya, setiap kali kalau saya dihadapi oleh kesulitan, bahaya,
duka atau kesedihan, saya hanya sebut nama Yesus. Itu saya ingat. Dari kecil diajarin sama papa saya. If you are in trouble, just mention His name. Disitulah pegangan saya selama saya hidup sampai sekarang. Ada apapun yang saya hadapi, nomor satu yang saya sebut nama Yesus. Sehingga sampai pada saat ini saya betul-betul bahagia karena di umur usia ini saya sudah dekat sama Tuhan. Saya utamakan apa yang saya ajar. Saya baca Alkitab. Saya berusaha menolong orang melalui doa, menjadi sahabat yang baik, dan nomor satu adalah mengutamakan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Karena kami terlibat dalam pergolakan sekian tahun, maka keluar daripada hutan, kami hidup betul-betul sengsara. Anak jadi berjumlah 5 orang, tidak punya kerjaan, pensiun belum keluar, dan suami saya seperti putus asa, tidak punya semangat lagi untuk mencari pekerjaan. Sehingga pada saat ini, saya mulai mencari uang dengan macam-macam cara, memijit orang juga. Oleh kerana saya pernah ikut memijit waktu ada pertandingan Ganevo. Saya kebetulan ada bakat untuk pijit sehingga saya dipakai untuk pijit atlet-atlet wanita yang punya kelainan atau sakit tulang. Saya pun menjadi guru bahasa Inggris dan bahasa Belanda privat. Saya mencoba untuk mencatut, tapi saya sering ditipu. Bukan terbalik, bukan saya nipu, terbalik, aku malahan ditipu. Sampai hampir ketangkap, dibawa ke polisi karena cincin yang akan dijual yang saya pegang, dipegang orang lain dan orang lainnya kabur. Disitulah saya alami penderitaan, dihina orang-orang, tidak ada yang mau kenal sama saya lagi. Mereka semua lupa siapa itu Ibu Supit. Mereka tidak mau tahu, tidak mau kenal. Teman-teman dekat pun tidak mau kenal. Di situ saya mulai cari Tuhan. Karena saya lihat bahwa manusia tidak bisa diharapkan dalam keadaan sulit dan sedih dan sengsara. Sehingga pada saat saya harus masuk penjara, saya sudah pamit ke mama saya dan anak-anak. Dan saya bilang, Mama, berdoa, pasti Tuhan kasih makan. Aku tidak lama kok di penjara. Saya naik becak dari Bendungan Hilir menuju ke penjara wanita. Polisi tambang, jalan tambak. Anehnya, di pertengahan jalan, ada mobil ferry berhenti. Hei, Kharit, ke Makau, bahasa Padang. Saya kaget. Terus saya lihat itu adalah Bapak Hasrul Alim yang pernah selalu menyetak buku-buku buat anak-anak sekolah. Kantornya di Keramat. Teman saya dari Bukit Tinggi. Dan saya tidak bisa ngomong. Begitu saya lihat beliau, air mata saya turun. Masuklah Siko, masuk sini, katanya. Dia kasih uang sama tukang becak, kita naik ferry. Kamu mau kemana? Dia cuma diem. Okey, kita sekarang ke kantor dulu. Aduh, jangan deh, nanti saya terlambat. Ya, makanya mau kemana? Saya cerita apa yang terjadi. Ke kantor. Di kantor, dia panggil sekretarisnya. Sediakan cek 80.000, itu harganya cincin itu. Sediakan cek 80.000. Berikan sama ibu ini. Ibu bawa sendiri sama mobil kita ke tambak. Nanti ibu kembali di sini. Dalam mobil itu saya muji syukur pada Tuhan. Karena saya tertolong pada saat saya sudah tidak tahu akal. Tetapi ada ketakutan. Karena waktu itu saya masih muda. Masih lumayan. Teman saya juga masih muda. Saya takut pertolongan dia harus saya bayar. Bayar dengan tubuh saya. Saya mulai berdoa. Itu yang saya tidak lupa. Di situ saya mulai berdoa. Tuhan, jangan sampai aku harus jual diri untuk keselamatan saya dan anak-anak. Berikan saya jalan keluar. Dalam mobil. Setelah selesai, di polisi bayar, dapat tanda tangan. Semua okey. Masuk mobil lagi. Berangkat pulang ke kantor. Di kantor semua sudah beres. Saya bilang, tak usah ingat kembalikan uang. Tapi kamu tahu bahawa waktu saya mau, kata Bapak Hasrul Alim, waktu saya mau berangkat ke kantor, saya disuruh Allah membelok mobilnya ikut Semangi, Jalan Sudirman. Itu bukan jalan saya. Dan aku ketemu kamu. Tuhanmu yang tolong kamu, bukan saya.
katanya. Tidak ada cerita untuk jual diri, tidak ada cerita apapun. Hanya dia pesan, kalau ada apa-apa, cari saya. Inilah mulainya saya sadar bahwa Tuhan itu tetap menunggu suara kita. Bahwa Tuhan tahu bahwa satu saat kita akan cari sama Tuhan. Dan seumur-umur hidup saya, inilah pengalaman saya. Jeritan saya kalau ada apa-apa, hanya Yesus help me. Penyakit, kesusahan, celaka, suami tinggalin, dan macam-macam. Saya hanya bilang, Yesus help me. Dan inilah contohnya. Kalau kita betul percaya pada Tuhan Yesus, berserah, Tuhan tolong secara Dia, bukan secara kita. Dan itulah kemenangan saya. Setan bisa saya kalahkan. Banyak kali saya dihibur, dirayu oleh tuan-tuan yang lain-lain untuk bergaul dengan mereka. Tapi tetap saya panggil, Yesus help me. Tanpa itu, tanpa jual diri, tanpa ikutin manusia-manusia punya tabiat, aku selalu dapat makan, termasuk anak-anak keluarga saya. Ada satu pengalaman yang perlu saya ceritakan, bahwa karena saya mungkin terlalu banyak kerja, berjalan kaki, memijit orang, dan macam-macam pekerjaan asal dapat uang dengan halal ceritanya, saya mengeluarkan darah banyak. Memang waktu saya di hutan di Sulawesi Utara bersama suami ikut pergolakan, saya berapa kali mengalami abortus. 4 kali. Dan oleh kerana tidak ada dokter, pengobatannya seadanya sesuai orang-orang tua di sana. Jadi tidak lengkap. Sehingga mungkin itu saya jatuh sakit, dan ternyata waktu saya sakit dan diperiksa di rumah sakit Pelni, dokter katakan saya harus opname karena ada gejala-gejala kanker. Berarti saya harus dirawat di rumah sakit Pertamina. Aku tidak bisa bilang perasaan apa yang saya dapat dalam hati saya. Saya cuma katakan begini sama Tuhan, Yesus, kalau aku memang harus menderita sakit kanker dan aku memang harus Engkau panggil, siapa yang mau urus anak-anak saya Tuhan? Suami saya sudah tidak ada, dia sudah pergi dengan wanita lain Tuhan. Ibu saya sudah tua, anak-anak saya masih sekolah. Terus saya terdiam. Maaf, ampuni saya Tuhan, itu saya salah. Saya yakin dan percaya Engkau tidak akan biarkan keluarga saya sengsara. Kehendak-Mu jadilah Tuhan. Apapun yang Engkau lakukan terhadap saya pasti adalah yang terbaik. Anak saya antar saya ke rumah sakit Pertamina karena belum ada kemoterapi. Kami diberikan kobalt. Itu ceritanya bikin angus. Dan lambat laun setelah sudah selesai dia punya jadwal, saya pulang. Siapa di rumah? Nina. Nina ada di Manado, sekolah dokter. Kita pelukan. Nina, kita sakit kanker. Oh, ibu kuat, cuma kanker lain mau takut. Itu Nina yang ngomong. Berarti dia lebih percaya pada Tuhan daripada saya. Di situ mulai berdoa. Jadi penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, semua yang bertubi-tubi saya harus alami adalah Tuhan punya cara supaya aku mendekati diri pada Beliau, supaya aku bergantung pada Tuhan. Hidupku adalah Tuhan yang punya. Dan memang saya sembuh. Waktu saya di rumah sakit Pertamina, saya tanya sama itu dokter, dokter, saya tinggal hidup berapa lama? Ibu mau dengar? Silahkan. Oh ya, saya lihat ibu pernah jadi jururawat, suster ya. Ya, berarti ibu berani. Kebenaran akan saya bilang, ibu kanker, tetapi paling lama 3 bulan ibu hidup. Ternyata sampai sekarang saya masih ada. Berarti mujizat itu selalu ada, asal kita percaya. Caranya Tuhan adalah paling aneh, mujizat. Dan itulah yang bikin saya bahagia. Apapun yang saya alami, saya tahu Tuhan berarti dengan saya. Selama saya itu hidup sebagai seorang wanita yang harus mencari nafkah, ternyata aku juga terpakai untuk beberapa tugas yang betul-betul tidak mudah.
Pertama, saya pernah dipakai untuk menjadi pemimpin, mendirikan satu persekutuan daripada ibu-ibu dari Sulawesi Utara untuk membantu orang-orang yang susah, membangunkan iman mereka yang kurang beriman, dan mencari jalan keluar untuk mereka yang tidak tahu caranya untuk hidup mencari nafkah sendiri. Dan kami ditunjuk sebagai ketua. Disitulah Tuhan berikan kesempatan pada saya, berdoa pada saya, aku akan menolong kamu. Jadi hidupku dari pagi, sore, siang, malam berdoa terus. Karena saya takut berbuat salah, takut membimbing dan mengarahkan anggota-anggota dari persekutuan saya, Naomi, Tabita dengan PWP, Pasukan Wanita Permesta. Itu tigalah di situ saya alami. Cara memimpin dengan bijaksana dan hikmat. Tapi nomor satu, meminta selalu bimbingan dan pengarahan dari Tuhan. Memang saya tidak sempurna dalam segala hal, tapi saya selalu bilang sama Tuhan, meskipun saya belum berpengalaman, belum punya kepandaian dalam memimpin satu persekutuan, satu organisasi, tolong Tuhan, arahkan saya ke situ. Dan sampai saat ini, saya belajar untuk jangan sekali-sekali menonjolkan diri sebagai pemimpin, tapi sama-sama dengan para anggota-anggota mencari jalan keluar, solusi, akal, dan kebijaksanaan supaya kita bisa jalan terus dan berhasil. Perlu saya ceritakan bahwa dalam keluarga kami sendiri ada banyak bergejolak. Meskipun ayah saya seorang pendeta, tetapi anak-anak saya bertambah besar, mereka berganti agama. Dan karena saya selalu diutamakan dalam kesibukan, antara lain cari uang, antara lain di dalam organisasi dan sebagainya, saya yang salah, tidak menaruh perhatian untuk membawa anak-anak kembali kepada jalan yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga suami saya ganti agama karena perempuan, anak-anak saya nikah dengan wanita berbeda agama. Di situ ibu saya menangis dan ibu saya mengatakan, tolong Sesya, kamu punya doa selalu Tuhan terima dan Tuhan dengar. Sekarang berdoa untuk keselamatan keluargamu. Itu tidak mudah. Mereka itu manusia, punya hawa nafsu, punya keinginan yang macam-macam yang kita tidak punya. Tetapi Tuhan tahu, pada saat suami saya sudah terpisah dari kami, dia mengalami musibah. Mereka mau bikin dia dukun, mereka mau ajak dia menjadi satu tokoh agama, tetapi dia terserang oleh penyakit yang luar biasa. Dan begitu saya dengar bahwa dia sakit, saya kirim berita kepada dia bahwa kalau kamu mau sembuh, kembali kepada Yesus. Aku tidak bisa apa-apa, aku hanya bisa bantu berdoa. Tidak ada jawaban. Tetapi tahu-tahu kita dapat telefon dari tentara polisi, dia dari Blitar, bapak sudah parah. Kalau ibu bisa datang sebab mereka kerumunin dia punya harta sekarang, yang dia punya istri sekarang, tapi dia tidak kahwin resmi. Dan saya sudah siap, saya minta uang dari anak yang sulung. Dia ada uang untuk berangkat ke Blitar. Dan saya harus berangkat sendiri naik kereta. Siapa berdiri di depan pintu jam 3 sore membawa tas? Menantu saya, Pinky, yang dari Islam menjadi Kristen waktu menikah dengan anaknya berdua. Ibu keberatan kalau saya ikut. Di situ saya menangis. Saya tidak sangka bahwa justru dia yang mau nemanin saya. Sehingga saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi kami berdua naik kereta, pergi ke Surabaya dulu. Di Surabaya kami dapat mobil untuk antar ke Blitar. Tiba di rumah sakit, mereka tanya, mau kemana? Mau ketemu Pak Ari Supit. Oh, dia udah mati. Saya lihat, udah meninggal. Saya bilang, iya, kenapa? Ibu siapa? Saya tidak bilang bahwa saya istrinya. Saya bilang, kami keluarga. Sementara ngomong, datang 2 suster. Bahasa Jawa. Mereka mau apa? Katanya mau lihat keluarga. Oh, Pak Ari Supit ya? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur besok pagi, katanya. Jadi saya dengan Pinky, panggil Nina dari Surabaya supaya Nina hadir. Ini satu mujizat.
Dan Nina datang dan kami dengan mobil kejar ke kuburan yang dikasih tahu di mana letaknya. Lewat rumahnya almarhum, perempuan itu berdiri di depan. Nina duduk di depan. Dia lihat Nina, dia begini-begini. Begitu dia lihat muka saya, menangis. Dan Nina bilang, mau ikut masuk. Dia ikut sama kita. Kami naik ke kubur, ke cot. Nina lebih dulu, saya di belakang. Nina menangis. Saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Berikanlah Ari keselamatan meskipun engkau sudah panggil dia. Mendekati kepada almarhum, saya bilang, Ari, kamu mau ikut sama kita pulang ke Jakarta, semua tunggu sama kamu. Berteriak raya tu, tidak boleh. Ada yang bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Bapak itu kita punya, tidak boleh. Pada teriak-teriak, saya terus bilang, Jesus help me. Aku berdiri, saya bilang, awas kamu ya, saya tidak takut. Dia adalah milik saya. Saya bawa dia pulang. Mau apa? Awas kalau berani ibu, Pak. Saya berani. Saya hanya takut sama satu. Yesus Kristus, Tuhanku. Semua terus diam. Maju pendetanya, Bapak Sam namanya. Dan dia mengatakan, menang wai. Sudah dengar ya? Ibu mau bawa kembali suaminya ke Jakarta. Biarkanlah itu. Silahkan ibu, kami bantu. Semua pada tolong. Angkat keluar dari lubang. Kami menuju ke gereja sudah jam 5 sore. Dan saya bilang sama Nina, Nina, kita harus bawa ke Jakarta Bapak. Saya tidak punya uang ibu. Dia baru dokter, belum ada praktek apa-apa. Sebab berdoa Nina, kita harus bawa Bapak. Tidak bisa tidak. Dan saya berdoa. Nina, karena dia anggota daripada pemerintahan Dili, tim-tim, telepon Panglima tim-tim. Itu namanya Kolonel Warau, Rudi Warau. Apa dia bilang saya tidak tahu. Tapi waktu sudah mulai maghrib, kok lama ya Nina? Oh dia beli itu yang buat bikin lama jenazah itu. Tahu-tahu saya dengar jeep berhenti. Ciit gitu. Oh my God, mereka mau tahan suami saya. Terus saya dengar Lars, truk. Aduh. Tuhan, please help me, please. Saya berdiri. Malam, apa keluarga Ari Supit ada di sini? Saya dengar suara. Ada Pak, pendetanya yang Dola datang. Ada Pak, itu istrinya. Tuh saya tidak berani lihat. Saya begini terus. Malam ibu, saya ajudannya daripada Kolonel Warau dari tim-tim. Ini saya bawa titipan dari Bapak Kolonel. Ini kartu nama saya. Saya ada di Malang sampai 3 hari. Jika ada yang ibu butuhkan, telepon saya Bu. Saya sudah tidak lihat mukanya begini terus. Saya kira yang dibawa surat-surat berharga. Jadi saya taruh di sini. Mereka berangkat, Nina belum datang. Terus mantu saya, Pengki bilang, Bu, sini deh, aku bawa barangnya. Dia bawa di kamar, tahu-tahu, Ibu, Allah Bu, aduh Bu, uang di dalam Bu, banyak sekali uang. Itu persis Ibu perlu. Oh, dia peluk saya. Tuhan Ibu itu begitu baik, Allah Ibu itu begitu baik katanya. Saya diam, kembali Tuhan kabulkan doaku. Jadi waktu Nina pulang, bawa obat untuk memandikan bapaknya. Saya bilang, Tuhan datang Nina. Tuhan bawa bantuan Nina dan kita berdua menangis. That's a miracle. Yang dengan doa dikabulkan langsung oleh Tuhan. Didapatkan dari orang yang kami tidak kenal. Amin. Sebenarnya saya itu sudah diberitahu bahwa oleh para kawan-kawan suami saya dari tentara, antara Jenderal Solihin, Jenderal Kusnoutomo, dan ada 4-5 orang, Leolo Pelisa semua, bergumul bersama sehingga dikeluarkan oleh pemerintah surat bahwa Ari Supit wajar dan berhak untuk diberikan pensiun. Nah, saya ke Blitar kasih tahu. Mereka ya, tapi ini ada istrinya Bu. Kasih lihat. Ibu begini katanya. Kepala Blitar, keuangan Blitar itu mengerti. Ibu kalau bisa kembali ke Jakarta, minta 5 tanda tangan dari pejabat-pejabat dari Angkatan Darat. Dengan 5 tanda tangan kami keluarkan. Saya kembali ke Jakarta, berdoa lagi. Tuhan, saya ini mau naik beca, masuk ke Sekretaris Jenderal dari Presiden, masuk ke Kementerian Pertahanan, ke Bapak Lopolisa, Kusnoutomo, Solihin sudah di Sekjen Presiden, 5 orang. Aku takut. Aku bilang dalam doa. Tapi saya bilang saya mau buktikan bahwa Tuhan selalu berada dengan aku. Saya naik beca dari Pondok Kelapa, naik beca pergi ke Sekretarisnya Presiden dulu.
istana, ada penjaga. Saya keluar dari becak, kamu tunggu ya. Tu jaga dia terima naik becak, mau ngapain ni? Mau kemana bu? Saya mau menghadap Bapak Solihin. Ibu kenal. Dia terus telefon, suruh terus aja masuk di security, itu dijaga. Ibu siapa? Saya Ibu Supit. Suaminya? Suami saya bekas tentara, tetapi terlibat dalam pergolakan. Jadi sekarang tidak ada pekerjaan, tidak boleh masuk tentara lagi, dan tidak diberi pensiun. Dan saya mau minta tolong duit sama Pak Solihin. Bukan, minta tolong tanda tangan aja. Oh, tunggu bu. Namanya siapa? Bu Supit. Ya masuk. Dia keluar. Bu, masuk bu. Masuk katanya. Dan saya masuk. Nah, kamarnya gelap. Kita berdiri di terang. Solihin bicara. Ini anaknya Ari atau istrinya? Katanya dia begini. Istrinya Pak. Loh, kok panggil Bapak? Biasanya panggil saya biasa kok. Ayo masuk. Puji Tuhan. Dengan ramah dia sambut saya. Saya cerita sambil saya omong, air mata saya keluar. Ambil sapu tangannya dia. Saya kasih. Udah habis air matanya. Oke. Tunggu, saya kasih surat dengan tanda tangan saya. Dia panggil sekretarisnya, take ini. Dan langsung kasih, saya mau tanda tangan, kasih ibu ini. Sudah. Lalu saya ke Kostrad. Itu di situ Lopelisa, Kolonel Lopelisa. Samik Mawon, langsung dikasih masuk. Tapi Kolonel Lopelisa memang kawan baik. Dan dia juga tidak banyak repot. Kusno Utomo, terus ada 3 lagi. Pokoknya saya dapat 5 tanda tangan hari itu juga. Dan saya naik bus dengan itu surat-surat yang sudah ditandatangan oleh mereka. Saya berangkat ke Blitar. Masuk ke Blitar jam 8 pagi. Dari Blitar harus ke pemerintahan Jawa Timur situ. Kasih lihat sama keuangan sana. Mereka sampai goyang kepala. Ini 5 tanda tangan nih pemerintah ini katanya. Jadi saya dikasih surat langsung. Dan setelah 3 minggu keluar dana, termasuk bulan-bulan tahun-tahun yang belum pernah diterima pensiun. Itulah buat uang sekolahnya Nina. Jadi ini semua untuk setiap persoalan. Dengan sebut nama Tuhan Yesus aja, nggak usah sebut macam-macam. Tuhan sudah tahu dan mendengar. Aku malam-malam kalau berdoa, lain kali udah ngantuk setengah mati, udah kacau balau itu. Omongannya udah tidak benar. Tapi akhirnya bilang, ampuni saya Tuhan. Kata-kata saya sudah ngaco. Saya sudah ngantuk Tuhan, ampuni saya. Saya apapun yang saya akan lakukan, saya bawa dalam doa. Tidak pernah saya kecewa. Dan inilah menerima pensiun ini sampai banyak orang heran bahwa dalam 1 hari dapat 5 tanda tangan dari pejabat-pejabat tinggi yang orang semua dengar nama mereka aja udah gemeteran deh. Tuhan buka pintu buat saya. Waktu saya sedang berangkat ke Blitar untuk mengusahakan mendapatkan surat pensiun, maka saya dapat jawaban daripada orang-orang kantor di sana bahwa di sini ada surat dan dikasih lihat kepada saya, ditandatangan oleh camat, tapi camat bukan dari Bendungan Hilir, camat dari Blitar, bahwa istri daripada almarhum Bapak Ari Supit sudah meninggal. Jadi berarti berhak aku meninggal, pensiun dikeluarkan kepada namanya Mar. Dan itu sudah pasti dan nyata bahwa saya itu akan kalah. Tetapi pejabat yang di Malang, kepala pensiunan dari Angkatan Darat, waktu dia dengar cerita saya, dia yang usul minta 5 tanda tangan daripada pejabat Angkatan Darat bahwa ibu masih hidup dan inilah kebenarannya. Itu juga pertolongan dari Tuhan. Waktu kami dalam pergolakan, saya memang jadi setengah dokter. Macam-macam penyakit, ya okey, taruh apa aja, asal ada obat apa, pakai doa, semua is okey. Tapi ini satu cerita yang paling indah. Saya ikut dengan Bapak Kawilarang, dengan berempat, menyeberang dari Danau Tondano menuju ke Kakas. Dari Kakas mau menuju ke Amurang, jalan kaki. Sehingga kami harus berhenti di satu kampung di atas Jot, di mana ada seorang lurah dengan beberapa rakyat hidup berkebun. Begitu kami datang di sana, kami harus lapor ke lurah. Tapi rakyat bilang, lurah sedang sekarat, tidak bisa bicara, tinggal tunggu mati. Jadi ibu ke juru tulisnya aja. Saya dengan niat saya untuk menolong, saya tanya, lurah itu sakit apa? Tidak tahu bu, tidak bisa makan, yang muntah darah aja, darah katanya. Kita masuk di kamar itu kamar udah merah, udah bau, udah itu yang ikut saya masih hidup, itu berdua orang. Dan
Saya bisik sama itu opa. Percaya Yesus tidak? Opanya begini, matanya kelap-kelip. Mau didoakan Bapak, dia kelap-kelip lagi. Dan kami semua berdoa. Pagi subuh, kami harus berangkat jalan kaki lagi menuju ke Amurang. 2 hari kami berangkat, mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Kembali lagi, harus lewat Pak Lurah lagi. Waktu kami berjalan, udah mulai naik jot di mana tempatnya di atas itu. Kami lihat ada seorang laki memacul. Tanyain dong, lurahnya ada ndak? Udah ganti lurah nggak? Saya bilang gitu. Jadi Ibu Uci Merai naik ke atas. Pak, lurahnya mana? Bapaknya itu cuma topi begini. Dia ndak jawab ya. Oh, mesti bahasa Manado kali. Tapi kita jalan terus. Dekat sama itu bapak, saya bilang, selamat siang Pak, Pak lurahnya di mana? Dia balik, saya lurahnya. Begitu kami lihat mukanya, kami tidak bisa bicara apa-apa. Inilah Bapak yang kami doakan, yang sudah sekarat, yang tinggal kulit bungkus tulang, penuh darah, dikelilingi oleh darah dan kotoran, hidup dan memacul. Berdoa. Doa kami adalah supaya jadi bukti yang nyata. Yesus Kristus menerima semua doa-doa dan akan mengabulkan sesuai kehendaknya. Sekarang, sebelum kita akhiri riwayat kami ini, kami ingin menyampaikan satu pesan. Pesan untuk para wanita. Wanita yang masih muda, yang punya harapan besar akan kehidupan yang bahagia. Saya rasa sebagai wanita, kita sebenarnya memegang satu peranan yang paling hebat. Paling hebat apanya? Karena pria tidak bisa hidup tanpa seorang wanita. Wanita kadang-kadang bisa menjadi pria. Keberaniannya, ketegarannya, dan keberanian dan ketegarannya datang dari apa? Percaya pada Yesus. Kalau dari kecil kita udah didik anak-anak kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita butuh, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, dan apapun tugas kita adalah menjalani kehidupan kita sesuai kehendaknya Yesus Kristus. Dan itu yang saya alami. Dari muda sampai setua ini, saya merasakan bahwa hidup saya bukan lantaran akunya, lantaran Yesus yang berada dalam diriku, yang ingin membantu aku, menyelamatkan aku, mengarahkan aku ke dunia yang lebih indah, ke takhta kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga perbuatan kita, perjalanan kita dalam hidup kita, mulailah selalu dengan doa dan perserahkan diri pada Dia. Itulah jalan keluarnya untuk hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.